Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam was sihhati wal afiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala sayyidi sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in arwahi abaina ummatina wa masyayikhina wa liwalidayya wa liwaladikum wa ammatina wa ammatikum wa masyayikhina wa masyayikhinikum wa naqusmu lil mu'allif hadzal kitab barakati wa karamati nas'aluka Allahul barakata wasyafa'ah wal ijazah wassalamah syu'ulillahi lana wa lahumul fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التبرك بموضع لامسه فم النبي صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita akan melihat penjelasan tentang tabarruk atau mengambil barokah. Karena kita masih berada dalam kajian tabarruk atau mengambil barokah, ngalap barokah. Ini ada sub atau judul bertabarruk dengan tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyentuhnya. Subhanallah. Nabi pernah menyentuh sesuatu yang dijadikan tempat itu atau yang disentuh oleh Nabi merupakan hal yang membawa keberkahan. Itu di hati dan keyakinan para sahabat. Rawal Imam Ahmad wa ghairuhu. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, salah satu kitab besar dan paling fenomenal yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah kitab Musnad. Musnad Imam Ahmad. Imam Syafi'i punya kitab Musnad namanya Musnad Al-Imam Syafi'i. Kecil. Kalau Musnad Imam Ahmad itu berjilid-jilid. Banyak. Kalau Imam Syafi'i Musnadnya kecil. Salah satu yang mensyarahi kitab Musnad Imam Syafi'i di antaranya adalah Imam Tajuddin As-Subuki. Terdiri dari 5 jilid. Sarahnya Musnadnya Imam Syafi'i namanya Asy-Syafi. Asy-Syafi karangan Imam Taqiyuddin As-Subuki yang semasa hidup dengan Imam Ibnu Taimiyah, kitabnya 5 jilid. Lah Imam Ahmad bin Hanbal ini murid Imam Syafi'i, ya sudah kita tahu ya. Muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari. Gitu, masih dekat-dekatan Pak ya. Kalau Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Lah, terkait dengan yang kemarin dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Badrus Salam tentang syairan Ilahilastul Firdausi Ahlah. Ya, itu karyanya Imam Abu Nawas atau Abu Nawas. Ya. Itu syair judulnya Al-I'tiraf. Ilahilastul Firdausi Ahlah itu 6 baris. Itu disebut syair Al-I'tiraf, pengakuan diri kepada Allah. Itu ada beberapa syair menjelang Abu Nawas wafat dikarang yang isinya adalah bentuk pertaubatan Abu Nawas. Oke. Beliau Abu Nawas itu wafat tahun 119 Hijriah.
Dengar baik-baik. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Lebih tua Abu Nawas. Saat itu Imam Syafi'i belum hijrah ke Mesir. Masih berada di Irak. Jadi Imam Syafi'i pada saatnya Abu Nawas atau Abu Nuwas, yang benar adalah Abu Nuwas. Cuman terkenal Abu Nawas, terserah bela. Orang cerdik ya. Sebagian ulama mengatakan beliau orang pinter, orang alim, orang sufi. Dulunya Abu Nawas ini diantara adalah sering mabok. Ya, banyak syair-syairan yang sifatnya itu mengajak mabok. Kemudian pernah ada satu syairan Imam Abu Nawas ini mengatakan begini. Ya orang sufi ya. Biarlah mereka meramaikan masjid dengan sholat berjamaahnya. Cukup kita di sini menenggak minuman keras. Toh mereka juga sebenarnya tidak sholat. Nyindir orang-orang sholat yang sholatnya mungkin kemana-mana pikirannya. Makanya Imam Syafi'i ketika mendengar, Imam Syafi'i masih di Irak ini. Karena Imam Syafi'i ketika hijrah pindah ke Mesir hanya sekitar 4 tahun. Imam Syafi'i di Mesir wafat. Setelah pindahan dari Irak. Imam Syafi'i masih di Irak. Ketika Imam Abu Nawas wafat, Imam Syafi'i nggak nyolati Pak. Nggak mau katanya. Orang kayak gitu. Nggak bener. Nah, tiba-tiba Imam Syafi'i diberitahu di gamis Abu Nawas ada syairan ilahi lastulil firdausi ahla. Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Karena melihat sentuhan makna-makna syair itu. Imam Syafi'i langsung dengan santri mensolati Abu Nawas. Mensolatkan Abu Nawas. Dan ternyata bukan hanya syair itu yang dikarang oleh Abu Nawas. Ada syair lain yang isinya itu menggedarkan jiwa Imam Syafi'i. Tentang pengakuan i'tiraf kepada Allah dan dosa-dosa. Nah, syair i'tiraf ilahi lastul firdausi itu 6 bait. Ya, 6 bait ya. Ilahi lastul firdausi ala wa la aqwa ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Terus dhunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubatan ya dzal jalali. Terus ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka. Masyaallah luar biasa itu Pak. Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka. Istilah tadi tuh Dhunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ibu Nawas tuh Pak. Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'ak. Ilahi ya Allah ya Tuhanku. Abdukal asi, ini hambamu yang penuh dengan maksiat. Ataka datang kepadamu ya Allah ya Tuhanku. Muqirran bidzunubi wa qad da'aka, dengan mengakui segala dosa-dosa. Wa qad da'aku, aku di hadapanmu ya Allah. Dzunubi mithlu a'dadir rimal. Dosa-dosaku seperti buih di lautan ya Allah. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Maka terimalah taubatku ini ya Allah. Nah gitu loh. Ada 6 syair terakhirnya itu wa in tadrud faman narju siwaka, terakhir itu. Ya Allah ampunilah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku selain Engkau.
Seandainya engkau tidak mengampuni aku, kepada siapa lagi aku mengadu ya Allah memohon keampunan ini. Terakhirnya ada 6 bait Abu Nawas. Imam Syafi'i bergetar dan kemudian Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Subhanallah, di akhir hayatnya syair-syair Abu Nawas begitu menyedihkan, pertaubatan kepada Allah, makanya i'tiraf. Dah, Abu Nawas wafat tahun berapa Pak tadi? 119 Hijriah. Oke. Sedangkan Imam Syafi'i itu berarti sekitar masih, karena Imam Syafi'i itu masih di Irak itu. Karena Imam Syafi'i 4 tahun setelah dari Irak pindah ke Mesir wafat 204, berarti sekitar tahun ya hampir sama, hampir mau Imam Syafi'i mau pindah ke Irak gitu. 4 tahun sebelum pindah ke Irak. Nah, Imam Abu Nawas. Oh, ceritanya banyak banget ya, lucu-lucu ya, bagus-bagus. Ra'al Imam Ahmad wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummu Sulaim wa fil baiti qirbatun mu'allaqah fashariba min fiha ay min famil qirbah wa huwa qa'imun. Qala Anas faqata'at Ummu Sulaim famal qirbati fa huwa indana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya siapa? Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik, oke ya. Malik itu suaminya Ummu Sulaim. Kemudian meninggal. Anas masih kecil. Ummu Sulaim, aku tidak akan menikah lagi sampai nanti biar Anas yang nunjukin saatnya kapan aku nikah lagi, kata Ummu Sulaim. Udah gede, akhirnya ditunjukkan, ada yang mau, ada yang demen Ummu Sulaim, namanya Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah waktu itu masih musyrik. Ummu Sulaim demen kepada Ummu Sulaim, janda cantik, demen Abu Talhah, tapi masih musyrik, masih belum Islam. Datang kepada Ummu Sulaim, hai cewek, kalau demen. Terus terang bahwa dia mencintai Ummu Sulaim, ingin menikahinya. Kata Ummu Sulaim, kamu masih musyrik, kamu masih belum Islam, aku muslimah, kamu belum muslim. Maaf, aku nggak bisa. Bukan aku nggak cinta, kau juga ganteng, tapi karena kamu beda keyakinan dengan aku, ya maaf saja. Pulang. Abu Talhah Al-Ansari nggak diterima. Pikir-pikir ya. Yang mendorong itu cinta pada dasarnya. Ah, baiklah, masuk Islam aja dah. Akhirnya masuk Islam karena didasarkan asalnya cinta dulu, Pak. Tapi pada akhirnya Abu Talhah menjadi muslim yang luar biasa. Oke, aku muslim. Nah, sebagai maharnya, Masya sahabiah ini, muslimah ini, maharnya adalah masuk Islamnya Abu Talhah itu sebagai mahar. Kalau kamu menikah saya, maharnya cukup dengan kamu masuk Islam. Siap, katanya. Udah, akhirnya dinikahi oleh Abu Talhah, punya anak namanya Abdullah, tapi meninggal masih kecil. Dah. Dakhala ala Ummu Sulaim. Rasulullah pernah masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Wa fil baiti qirbatun mu'allaqah. Di rumah Ummu Sulaim itu ada qirbah. Qirbah itu tempat air susu yang terbuat dari kulit. Namanya qirbah, yang dicangkolkan gitu di rumah. Oke. Ummu Sulaim itu salah satu sahabiah yang Nabi SAW senang main ke rumahnya itu. Ummu Sulaim, Anas itu. Ya tidur di rumah Ummu Sulaim ke tetangga. Nabi sering nenangga. Kencelok sini, kencelong sini, kencelong sini, silaturahim. Sampai tidur di rumah Ummu Sulaim. Yang memeras keringat Nabi ketika tidur kepanasan, Ummu Sulaim. Kan begitu. Nah ini, di dalam rumah Ummu Sulaim, kanjeng Nabi tidur. Kanjeng Nabi masuk melihat ada qirbah, sebuah wadah, tempat yang dari kulit untuk wadah susu. Kanjeng Nabi kemudian minta kepada Ummu Sulaim untuk mengambil qirbah itu. Qirbah diambil, terus kanjeng Nabi minum dari qirbah itu. Otomatis bibir Nabi kan menyentuh di ujung bolongan, ya bolongan minuman itu kan.
minum. Wa huwa qa'im. Qala Anas, faqata'at Ummu Sulaim famal qirbati fawa indana. Ummu Sulaim setelah Nabi pulang itu tutupnya yang nempel kanjeng Nabi minum itu, wadah itu dipotong, Mak, sama Ummu Sulaim. Dipotong. Dirawatin, dijadikan sebagai sesuatu yang diambil berkahnya karena ada bekas bibir Nabi nempel di situ. Subhanallah, dipotong itunya, dirawatin, diambil barokahnya oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa radhiha. Luar biasa itu. Kata Anas, sampai sekarang bahwa indana ada di rumah kami. Tutup kirbah itu yang bekas Nabi minum. Wal makna, pengertiannya adalah anna Ummu Sulaim qata'at famal qirbatil ladzi huwa maudhi'u syurbihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang yang dirawatin, yang dijadikan sebagai sesuatu yang diambil berkahnya adalah mulut kirbahnya aja, ujungnya aja dipotong. Wah tahfadat bihi fi baitiha, dan dijadikan dirawatin di rumahnya, di rumahnya ditabarruki, untuk diambil barokahnya bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada bekas bibir Nabi menyentuh di tempat itu. Jadi ambil barokahnya, Pak. Loh, seorang sahabiah Ummu Sulaim, Islam pertama masuk Islam dari jajaran muslimah atau wanita dalam Islam, sahabiah yang pertama. Imannya kuat, akidahnya luar biasa, kuat, tauhidnya fulus. Apa nggak ngerti tentang syirik dan tidak syirik? Ngambil barokah itu bukan sesuatu yang syirik, bukan. Tauhidnya luar biasa, yakin luar biasa. Oh, enggak ujuk-ujuk aja zaman sekarang. Wah, jadi musyrik, syirik enggak. Apakah sahabiah Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha tidak mengerti tentang itu syirik dan tidaknya? Jadi boleh hukum bertabarruk dengan sesuatu itu, boleh ngambil barokah dari peninggalan Nabi, jejak Nabi, rambut Nabi, dan seterusnya. Begitupun dengan para ulama. Karena orang-orang soleh boleh mengambil keberkahan dari para ulama dengan apa sajalah. Boleh hukumnya. Tapi cukup dengan hanya sebagai tabarrukan, mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah barang, benda, ataupun tangan, ataupun bekas dan sebagainya. Itu. Lanjut. At-tabarruku bitaqbili yadi man massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat lagi nih. Ngambil barokah dengan mencium tangan orang yang pernah nempel atau bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencium tangan orang yang pernah tangan orang ini bersalaman dengan Rasulullah. Berarti bukan langsung nih, Pak. Coba, bukan langsung bersentuhan salaman dengan Rasulullah, tapi melalui orang yang pernah salaman dengan Nabi, diambil barokahnya. Oh, insyaallah. An Yahya bin Harith Az-Zimari qal laqitu Wathilah bin Al-Asqa'. Wathilah bin Al-Asqa' salah satu sahabat yang wafat di terakhir masa sahabat. Sahabat yang terakhir meninggal ada 6 orang atau 4 orang. Nah, di antara generasi terakhir sahabat yang masih hidup itu yang terakhir adalah sahabat Wathilah bin Al-Asqa'. Kata Yahya bin Harith, aku bertemu dengan Wathilah bin Al-Asqa' radhiyallahu anhu. Fakultu, aku kemudian tanya, bay'ata biyadika hadhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, yes. Qultu, ya. Qultu, atini yadak uqabbiluha. Fa'ataniha faqabbaltuha. Ngerti ya? Ya udah, enggak usah langsung kalau udah ngerti man. Wa inda Abi Nuaim, paham tadi? Ngerti enggak tadi? Enggak ngerti? Ya bisa terjemahkan dulu ya kan. Kalian ngerti? Oh, angkluk gitu. Enggak. Terus datang kepada Wathilah, Yahya ini. Yahya tidak bertemu Nabi soalnya, tinggal ketemu dengan sahabat ini. Apakah engkau pernah berbaiat tanganmu ini menyentuh Rasulullah?
Ya, kata sahabat Wathilah. Atini yadak. Coba berikan tanganmu. Aku cium tanganmu. Terus dicium. Karena tangan ini adalah tangan yang pernah menyentuh Rasulullah. Ngambil barokah tangan yang pernah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Abi Nu'aim, barokah jadi barokah itu bukan hanya langsung pada Nabi, ternyata sesuatu yang pernah nempel di kanjeng Nabi juga diambil barokahnya. Nah, nanti ada lagi nih cerita kiai saya nanti. Wa inda Abi Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyatul Awliya. An Yunus bin Maisarah radhiyallahu anhu, qala dakhalna ala Yazid bin Al-Aswad aidin. Fadakhala alaihi Wathilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Falamma nadhara ilaihi madda yadah. Fa akhadha yadahu famasaha biha wajhahu wa sadrah. Li'annahu bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lah ya Yazid, kaifa dhannuka bi rabbik? Faqala Hasan. Faqala فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Dalam kitab Abu Nu'aim, kitabnya namanya kitab Hilyatul Awliya, dari Yunus bin Maisarah. Kami masuk ke rumah Yazid bin Al-Aswad. Kemudian ketika itu masuk juga namanya Wathilah bin Al-Asqa. Ketika Wathilah bin Al-Asqa datang, falamma nadhar ilaih madda yadah. Kemudian menjulurkan tangannya, fa akhadha. Kemudian Yazid bin Al-Aswad menyalami tangannya Wathilah bin Asqa, kemudian mengusap-usap ke wajahnya dan dadanya. Dulu Pak. Ini terus li'annahu bay'a Rasulullah, karena Wathilah bin Al-Asqa itu pernah menyentuh tangan Rasulullah ketika berbaiat. Jadi tangannya diambil, terus kemudian setelah dicium tangannya, diusap-usapkan ke wajah dan ke dadanya. Masya Allah, ini tangan pernah menyentuh tangan Rasulullah ya Allah. Karena saya tidak pernah berkesempatan, kan Nabi udah wafat kan? Udah wafat, Masya Allah, Alhamdulillah bisa anu. Nah itu. Ya Allah. Wa akhrajal Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Imam Bukhari itu karangannya banyak, bukan hanya Jami'us Sahih atau Sahih Bukhari. Banyak karangan beliau. At-Tarikh, Adabul Mufrad, banyaklah karangan Imam Bukhari karyanya. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ada sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Ruzain. Ada yang mengatakan Rozin, ada yang mengatakan Ruzain. Qal marorna birrabadah. Ada birrabadah, ada ulama birribadah. Enggak apa-apa. Sebuah tempat namanya, wilayah namanya Robadah atau Ribazah. Faqila lana hahuna Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu fa'ataituhu fasallamna alaih fakhraja yadayh faqal bayata bihataini nabiyallah fakhraja kaffan lahu bukhmatan ka'anna kaffu ba'ir faqumna ilaiha faqabbalnaha. Ketika masuk ke desa Robadah atau Ribazah, ada yang mengatakan tempat ini, daerah ini ada seorang sahabat gitu. Namanya Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Oh iya, ayo kita cari. Masih ada sahabat yang masih hidup namanya Salamah bin Al-Aqwa. Susah nama orang. Aqwa. Mau panggil Aqwa, panggil kalau ada namanya sekarang Al-Aqwa. Ini panggilnya gimana tuh, Bang? Panggilannya enggak enak kan? Kalau namanya Untung enak, Untung enak kan? Edi, Ed, enak. Ini namanya Al-Aqwa. Panggilannya Al. Nggak enak juga. Ak. Wa. Ini seorang sahabat namanya Ibnu Al-Aqwa. Salamah. Fa'ataituhu, kemudian datang Abdurrahman bin Ruzain ini. Kemudian fasallamna, kami beruluk salam ke rumahnya. Beruluk salam fa'akhraja yadai. Faqal. Terus dibuka. Assalamualaikum. Salam. Oh, maka tangannya menyodorkan tangan. Terus ditanya, apakah tanganmu ini pernah menjabat atau berbaiat kepada Rasulullah? Fakhraja, iya, aku pernah berbaiat kepada Rasulullah, pernah salaman. Fakhraja kafan, akhirnya langsung diambil tangannya ini Pak, sahabat namanya Salamah bin Al-Aqwa,
itu dhakhmah ka'annaha kaffu ba'ir. Telapak tangannya gede kayak telapaknya onta kan gitu. Orangnya gede, kok gede tangannya. Jadi peselam, gua gede amat tanganmu. Ini tangan pernah menyentuh bersalaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berdiri, kemudian kami menangkap, memburu tangannya, menciuminya, faqabbalna, menciumnya, faqabbalna. Jadi yang namanya cium tangan itu masyru'ah. Dari zaman sahabat tabi'in sudah melakukan itu tuh. Itu tradisi dari Kanjeng Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Saling mencium tangan. Imam Muslim mencium tangan Imam Bukhari. Masya Allah. Kalau kau izinkan ya imam, ya syekh, syuyukh, ya ustaz al-ustazin. Imam Muslim nih. Wahai gurunya para guru. Andaikan kau izinkan pula aku cium kakimu. Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Hanya tangannya saja dicium. Makanya cium tangan itu dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para imam, ahlul hadis. Tiba-tiba zaman sekarang ada yang mengatakan, jangan cium tangan. Oh, bid'ah, enggak boleh. Anu. Ya Allah, itu sahabat pada cium tangan, tabi'in cium tangan, imam besar muhaddits cium tangan. Ini koplak amat itu, enggak tahu. Subhanallah, malah kok melarang-larang. Itu tradisinya para sahabat itu. Sahabatul kiram, tabi'in, murid-muridnya sahabat, mereka melakukan itu. Sekarang kok melarang-larang, ya Allah. Coba makanya banyak literasi, banyak piknik supaya tahu. Nah, kalau belum tahu dalilnya, hujjahnya, jangan dulu memvonis orang kayak gitu loh, Pak. Itu bid'ah, sesat, neraka, kan gitu. Nah, kalau udah menyesatkan orang, itu menerakakan orang loh. Sebab Nabi ini jelas, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, yang sesat itu neraka. Kalau terus orang menuduh orang sesat, bid'ah, neraka kabeh nanti orang-orang. Begitu. Dah, lanjut. Wa kharaja Ibnu Sa'd an Abdurrahman bin Zaid al-Iraqi nahwah. Wa akhraja al-Bukhari aidan. Imam Bukhari juga mengeluarkan sebuah hadis dalam kitab Adabul Mufrad dari Ibnu Jada'an. Qala Thabit li Anas. Thabit berkata kepada Anas radhiyallahu anhu, "Amasistan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biyadik?" Apakah tanganmu ini pernah menyentuh tangan Rasul? Qal, "Na'am." Iya. Faqabala, terus langsung dicium tangan itu. Sahabat dengan sahabat saling mencium tangan. Nah, wa akhrajal Bukhari aidan fil adab an Suhaib. Imam Bukhari juga mendapatkan riwayat dari Suhaib. Qal ra'aitu Aliyan. Kata Suhaib, aku pernah melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Yaqbalu yadal Abbas radhiyallahu anhu wa rijlaihi. Nah, dengar nih kalimatnya. Sayyidina Ali pernah mencium tangan Abbas, bukan hanya tangan, wa rijlaihi, dan kedua kakinya. Abbas itu siapa? Abbas, pamannya Kanjeng Nabi. Putranya siapa? Abbas putranya siapa? Aduh, Abbas bin Abdullah. Abbas, bagus. Abbas putranya siapa? Abdul Muttalib. Abu Thalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ya ayahandanya Abu Thalib. Abbas, Hamzah, Abu Lahab, di situ tuh. Abdullah, namanya Nabi Abbas gitu. Makanya pamannya Nabi Abbas, punya anak Abdullah bin Abbas gitu ya. Nah, Sayyidina Ali mencium tangan Abbas, pamannya Nabi SAW, bukan hanya tangan tapi juga kedua kakinya. Wa an Thabit qal kuntu idza ataitu Anasan yukhbaru bimakani fadkhala ali wa khadayri wa aqbalahuma. Jam berapa? Belum. Dari Thabit, aku kalau datang ke Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik.
Aku datang tanya kepada Anas bin Malik, kedua tanganmu ini dan kedua matamu ini, tanganmu pernah menyentuh tangan Rasulullah, matamu pernah melihat atau memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Thabit. Waqbal alaihi. Sini aku cium tanganmu dan ku cium juga kecup meripatmu, kedua matamu. Dikecup, Pak. Mata ini pernah memandang manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah diberi kesempatan Thabit ini dan beliau hanya melihat sahabat yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikecupnya kedua mata yang pernah melihat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, dari ketika ada sebuah cerita tentang Akasyah yang mengkisah Nabi sebelum Nabi itu wafatnya Nabi ya, lagi sakit nabinya. Akasyah namanya ya. Ya, siapa namanya? Akasyah. Yang kemudian disuruh mengambil cambuk gitu ya ke Sayyidah Fatimah. Karena mau dikisah nabinya. Karena Nabi pernah dengan tidak sengaja mencambuk Akasyah. Akasyah kemudian Kanjeng Nabi bilang, sebelum aku meninggal, yang lagi sakit itu, siapa yang pernah aku berbuat salah kepada kalian? Saya ya Kanjeng Nabi. Tadinya nggak ada. Diulang 3 kali. Sang Akasyah, saya pernah tahu cambuk, walaupun tahu saya nggak tahu sampai sengaja atau tidak. Pokoknya saya pernah dicambuk. Jadi kau mau mengkisah aku sekarang? Ya, sesuai permintaan engkau. Ya sudah. Ali ambil itu sahabat ambil itu cambuk saya yang mencambuk Akasyah di rumah Fatimah. Tok. Sampurasun. Assalamualaikum, rampes. Waalaikumsalam. Syaha. Iya, anu diperintah Nabi suruh ngambil eta nyokotkeun cambuk kecut. Kunaon, Nabi kan lagi sakit. Mau perang lagi? Ada perang, kata Fatimahnya tuh. Bukan. Kanjeng Nabi mau dikisos. Oh, astagfirullahaladzim. Ngomong apa? Mau dikisos sama sahabat. Itu bukan edan. Nah, itu orang gila, Pak. Kanjeng Nabi lagi sakit malah mau kisos Nabi. Yang gak tahu pokoknya sama diperintah saja. Ya Allah, ada aja orang kayak gitu. Akhirnya diambillah cambuk itu. Ini datang ke sana di depan para sahabat. Ini cambuknya, Aisyah. Kau pegang ini. Sayyidina Ali langsung bangun, Pak. Umar langsung bangun. Akasyah, daripada kau cambuk Nabi, aku sebagai penggantinya. Cambuk aku, kamu pilih mana yang suka. Kata Ali. Ali, stop. Aku tahu tempatmu, makammu, sudah. Umar, kalau greget. Udah, aku saja. Aku tidak akan nempelin kamu, tidak akan balas. Ayo, cambuk aku sebagai pengganti Nabi. Jangan Abu Bakar, jangan Hasan Husain, enggak. Jangan, sudah biar. Akasyahnya, Kanjeng Nabi yang jangan biar Akasyah langsung cambuk saya. Kanjeng Nabi, dulu ketika engkau mencambuk aku enggak pakai baju saat itu. Kenapa engkau pakai gamis? Copot atuh. Biar sakitnya kerasa. Dulu aku dicambuk oleh engkau. Ya Allah, Gusti, Pak. Sahabat pada merem matanya. Ya Allah, ini sahabat kurang ajar amat. Nah, kesini kurang ajar amat. Greget. Akhirnya dibukalah gamis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu dong. Dulu aku gak pakai baju, kata Akasyahnya. Ya sudah, sekarang mendekat. Akasyah mendekat. Bukan mencambuk Nabi, Pak. Langsung menubruk Nabi, mencuri tubuh Nabi. Nangis. Akasyah. Ya Rasulullah, siapa yang tega untuk mengkisasmu ya Rasulullah? Ini kesempatan aku bisa dekat dengan engkau sedekat ini ya Allah. Gitu. Bisa menyentuh tubuh Nabi, mencuri tubuh Nabi, cium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pengen dekat dengan Nabi, kesempatan untuk itu. Saking pengen, tidak jarang orang bisa sedekat itu dengan Nabi, nempel kulitnya. Makanya dia tempelkan ke Nabi, diciumi tangan Nabi, tubuh Nabi, tangan Nabi. Saking cintanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang barang siapa yang ingin melihat ahlul jannah, dialah Akasyah. Akasyah setelah itu Pak dikerubut sama sahabat. Gitu. Nah, terus ada nih hadis man safahani dakhala jannah. Barang siapa yang menyentuh bersalaman dengan aku maka masuk surga, kata Nabi. Man safahani dakhala jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku masuk surga, kata Nabi. Man safahani dakhala jannah.
Barang siapa yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, maka surga. Kata Nabi gitu, bisa menjadi sebab masuk surga. Hebat tuh, Pak. Jadi para ulama-ulama zaman sekarang, apalagi yang punya sanad yang muttasil, entah itu sanad ilmu hadis, ilmu fikih, Al-Quran, khutmil Quran, sanad Quran, guru sampai kanjeng Nabi. Mereka dari guru ke guru pasti pernah salaman. Dan hingga ke sahabat, pasti pernah sahabat-sahabat dengan kanjeng Nabi. Jadi salaman dengan orang yang punya sanad yang ittisal dengan Rasulullah, bisa menjadi sabab masuk surga. Paham ya? Dah, ya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.